Deni Zesica dalam acara Umpat Batakun. Dan pada hari ini kita bersama Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Jamiat Al-Hashimi MHS yang akan membahas hukum sholat fardu. Dan pada hari ini saya tidak hanya sendiri, tapi bersama teman kita yang akan memandu acara pada hari ini juga, yaitu bersama Muhammad Rizky Jamiat SPD. Dan kalau begitu pemirsa, langsung saja kita berkenalan dengan teman kita. Dan pada hari ini silahkan Muhammad Rizky perkenalkan diri kepada pemirsa juga di rumah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, pemirsa televisi dakwah Islamic Center dimanapun Anda berada, terima kasih, alhamdulillah saya Muhammad Rizky bisa kembali menemani Anda dalam acara Umpat Batakun, ya, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Jamiat Al-Hashimi MHS. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Dan kami tidak hanya berdua, tapi kita juga akan kedatangan tamu dari teman-teman, ya, alumni Unmul dan mahasiswa STAIN, ya. Yang ini teman dari alumni Unmul, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Ya, jadi beliau ini alumni Unmul dan sekarang bekerja di salah satu masjid di Plaza Mulia. Iya. Jadi gimana Pak di sana kerjaannya? Alhamdulillah baik, aman, nyaman. Oh, nyaman, terkendali, ya. Aman. Dan selanjutnya yaitu dengan Bapak Muhammad Ahlan Miardi. Jadi beliau ini adalah mahasiswa IAIN yang sekarang masih menjalankan skripsi beliau, ya. Assalamualaikum Pak Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana skripsinya? Baik. Alhamdulillah. Semoga cepat lulus Pak, ya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini, ya, kita akan melanjutkan tema kita yang telah kita bahas, ya, 2 minggu yang lalu, yaitu tentang hukum kefarduan sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat ini adalah merupakan center atau pilarnya ibadah-ibadah yang lain. Karena Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi amalan yang pertama yang dihisab atau diperiksa oleh Allah di hari kiamat ialah sholat. Fa in qabilat tuqbila anhu sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, apabila sholatnya diterima, maka insya Allah diterima juga amal lainnya. Tapi wa in rudda anhu sa'iru amalihi. Apabila sholatnya ditolak, maka ikut ditolak juga amal yang lainnya. Jadi penting sekali sholat ini sampai-sampai amal-amal kita yang lain juga ikut dipertaruhkan nasibnya melalui sholat kita ini. Nanti lebih jelasnya akan langsung dibawakan oleh narasumber kita, dan setelah itu akan ada tanya jawab dari teman-teman dan pemirsa di rumah, ya. Kepada Bapak Ustadz, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini untuk kedua kalinya kita melaksanakan pembahasan tentang hukum fardu sholat. Jadi sholat ini sudah kita bahas kemarin, yaitu pengertian sholat, tujuan sholat, hakikat dan fungsi sholat, syarat-syarat sholat, rukun sholat, hal sunat dalam sholat, hal makruh, hal memang sholat, dan manfaat gerakan sholat. Nah, kita mulai pembahasan kita dengan salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan, surah Toha 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang maksudnya wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu, ahli keluargamu akan sholat, wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, tetapi kamilah yang memberi rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, hal itu berakibat baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi artinya perintah sholat dari Allah hendaknya dapat kita laksanakan, hendaknya dapat kita lakukan. Nah, selain kita melakukannya, tapi ahli keluarga kita wajib kita perintahkan, ya kan? Kadang-kadang orang hanya sholat untuk dirinya sendiri, dia melakukan sendiri, tetapi ternyata keluarganya diabaikan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menyatakan, muru auladukum bis-shalah, perintahkanlah kepada anak-anak kalian akan sholat, wahum abna'u sab'ina sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr, pukul mereka jika berumur 10 tahun tidak sholat. Wafarriqu bainahum fil madhaji, pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya masing-masing. Jadi satu ayat Al-Quran dan satu surah dari satu hadis Rasulullah itu sangat besar sekali untuk menjadi perpegangan kita. Jadi artinya selain kita yang sholat, diperintahkan keluarga sholat. Nah, sholat itu sendiri sudah kita bahas tujuannya tempo hari. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan hakikat sholat tidak lain tidak bukan apa? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat hakikatnya untuk mengingat aku. Jadi artinya orang sholat itu untuk ingat Allah. Jadi kita sudah membahas kemarin, ingat kepada Allah itu ada 3 macam. Ada ingat dengan Allah dengan kauli, dengan lisan, dengan lidah. Kita membaca Fatihah, kita membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, doa, tasyahud, seluruhnya bacaan dalam sholat itu disebut zikir dengan lisan, dengan kauli. Dan juga kita diminta juga berzikir dengan kalbi, dengan hati. Apa itu dengan hati? Adalah tadabbur maknawi, tadabbur qiraah, qiraahnya diperbaiki bacaannya, dan tadabbur maknawi, mengerti yang kita baca. Kita membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kita tahu intinya, oh ini bismillah dengan asma Allah pengasih penyayang. Jadi artinya setiap bacaan yang kita baca dalam sholat kita mengerti, sehingga kita merenungkan, kita meresapkan, menyadari bacaan-bacaan sholat itu menunjukkan khusyuk kita kepada Allah. Jadi maka itu kalau orang sholat tidak khusyuk, maka sholatnya itu ibarat sayur tanpa garam. Rasulullah menyatakan,
la yasihul ibadah ila hudurul qalbi. Tidak sah salat seseorang kalau tidak khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi salat tempo hari sudah kita sampaikan. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Dan siapa meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, sekarang itu sudah kita bahas di 2 minggu yang lewat. Nah, sekarang kita membahas syarat-syarat salat itu sendiri, ya kan? Bagaimanakah syarat orang salat? Nah, jadi syarat ini ada 2. Syarat mengerjakan salat fardu dan syarat sah salat fardu. Jadi ada beda itu. Nah, kalau syarat mengerjakan sholat fardu ada 5 macam. Yang pertama, dia harus Islam. Jadi kalau orang non muslim itu tidak ada kewajiban menunaikan sholat kecuali dia masuk Islam. Yang kedua, syarat sholat itu suci dari haid dan nifas. Haid bagi wanita dan nifas habis melahirkan. Jadi biasanya wanita kalau haid ya kan paling lama 7 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 5, ada yang 7. Lebih dari itu disebut darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit itu boleh kita sholat setelah kita suci, sholat asal jangan darah haid. Nah, kemudian syarat sholat itu sampai dakwah Islam kepadanya. Artinya orang sholat itu harus ada ilmunya, harus dia mengetahui seluk-beluk rukun, syarat, sah sholat. Jadi jangan hanya sholat-sholatan saja, harus dikaji ilmunya dahulu bagaimana sebenarnya baru melaksanakannya. Yang keempat, syarat sholat itu orang itu berakal. Jadi kalau orang tidak sinting, tidak gila, tidak sedang mabuk, ya, nah itu berarti dia boleh sholat. Tapi kalau dia gila, sinting, nah itu tidak boleh sholat, nggak apa-apa, percuma saja, karena tidak mengerti dia apa yang dibacanya. Jangan membaca ayat untuk dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Nah, kemudian yang kelima, syarat sholat itu adalah balik, cukup usia. Bagi wanita bila sudah haid. Kalau laki-laki biasanya baliknya itu ditandai kalau dia tidur bermimpi bersetubuh keluar sperma. Dan yang keenam, ya kan, syarat sholat itu tidak tuli. Jadi tidak tuli ini maksudnya tidak tuli bawaan. Jadi kalau dia dari kecil lahir dia tuli, bagaimana dia bisa mendengar bacaan? Dia nggak tahu. Nah, tapi kalau orang yang tidak tuli, dia hanya kena penyakit tiba-tiba tuli, itu masih wajib, syaratnya masih wajib dia sholat. Apa sebab? Karena dia sudah mengerti dulunya. Itu syarat melaksanakan atau mengerjakan sholat itu. Kemudian untuk syarat sah sholat ini yang penting. Jadi artinya tidak hanya melakukan begitu saja, tapi wajib dia memiliki 8 macam syaratnya ini. Jadi apabila orang sholat tidak memiliki 8 macam syarat, maka tidak sah sholatnya. Yang pertama apa? Suci badannya dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu kencing, kentut, itu hadas kecil ya. Ya, itu kecil itu. Nah, kalau hadas besar, dia dalam keadaan keluar sperma atau dia sedang berhubungan suami istri, ya kan? Nah, itu hadas besar. Jadi dia kalau hadas kecil cukup berwudu, tapi kalau hadas besar dia harus mandi wajib, ya kan? Nanti insya Allah kita bahas tentang bagaimana syarat sempurna mandi wajib itu lah. Yang kedua, sah sholat. Syarat sholat, suci anggota badan, pakaian, tempat sholat. Jadi suci anggota badan artinya tidak terkena bermacam
penyakit najis, apakah dari tinja, apakah misalnya dari kotoran darah dan sebagainya, dan pakaian. Jadi pakaian ini misalnya kena kencing, kena apa, itu tidak boleh buat sholat. Dan tempat sholat di sajadah kita jangan sampai kotor, jangan sampai kena najis. Nah itu jadi tidak boleh. Dan ketiga, syarat diterima sholat itu adalah menutup aurat bagi laki-laki dari pusar hingga ke lutut. Jadi laki-laki itu apabila dia sholat harus ditutup pusar, ya kan, sampai lutut tuh harus tertutup. Makanya di Mekah itu orang pakai ihram terbuka, tidak ada masalah, tidak ada masalah, syaratnya gitu. Nah cuma kalau wanita, ya, seluruh badan kecuali dua macam, muka dan kedua telapak tangan itu boleh terbuka. Nah, jadi laki-laki tadi kalau dia berpakaian sempurna tiba-tiba melorot, ya melorot, maka dia batal. Nanti kita membicarakan apa yang membatalkan sholat itu. Kemudian 4, syarat diterima syah sholat itu sudah masuk waktu fardu sholat. Jadi as-sholatu ala waktiha, sholat tes pada waktunya. Misalnya tadi kita sholat asar. Nah sholat asar ini tadi kita sekitar jam 4 lewat sedikit, ya kan, jam 4 kita sholat. Nah berakhirnya apa? Begitu masuk maghrib. Jadi ada yang paling afdal, yang lebih utama, nanti ada yang pertengahan, ada yang terakhir. Nah kalau kita sholat asar ke jam maghrib itu nggak boleh. Itu atau orang sholat zuhur hampir lewat sampai masuk asar. Nah jadi yang syar'i betulnya apa? Masuk waktu sholat fardu. Yang kelima, mengetahui sholat itu fardu dan mengetahui rukun hal-hal yang disunatkan. Jadi rukun sholat itu berapa? Itu ada 13. Nanti kita jelaskan itu rukun 13 itu. Jadi apabila rukun 13 itu tidak kita laksanakan, maka sholatnya itu batal. Karena meninggalkan salah satu rukun sholat sengaja itu batal. Kecuali rukun sholat itu tidak sengaja, maka dia harus disahwi. Kemudian yang keenam, tidak meyakini hal fardu dianggap sunat, ya kan? Nah jadi artinya kalau misalnya sholat fardu itu fardu, jangan dianggap itu sholat sunat. Tidak, ya fardu ya sunat kan begitu. Kemudian menghindari sesuatu yang membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Jadi kalau batal wudu langsung batal sholatnya. Misalnya kita tiba-tiba kentut, batal wudu, batal sholatnya. Nah kalau yang membatalkan sholat apa? Misalnya bergerak lebih dari 3 kali, nah itu batal sholat. Atau menambah rukun, itu batal sholat, ya kan? Nah jadi ada yang membatalkan wudu, ada yang membatalkan. Tapi kalau batal wudu otomatis sholatnya batal, kan begitu. Nah kemudian syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Jadinya maka itu Rasulullah ketika beliau sholat di atas onta, beliau itu sholat menghadap kiblat. Begitu menghadap kiblat, oke. Begitu beliau sudah tangan bersedekap, jalan saja. Onta itu kemana aja arahnya, nggak ada masalah. Harus awalnya menghadap kiblat. Siapa yang sengaja sholat tidak menghadap kiblat, maka batallah sholatnya. Jadi itu yang membatal syarat sah sholat. Nah kemudian tentang rukun sholat. Nah rukun sholat ini penting. Apa sebab? Rasulullah pernah berucap yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Sallu kama ra'aitumonis sholli." Sholatlah kalian bagaimana caraku sholat. Nah jadi artinya kita sholat harus meniru Rasulullah sholat. Bagaimana caranya? Ini kadang-kadang kita sholat versi sendiri-sendiri, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan ke sahabat, sahabat mengajarkan ke tabi'in, ke para ulama. Nah ulama sampai ke kita. Al ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama-ulama membuat buku, menulis buku, menuangkan bagaimana cara sholat Rasulullah. Itu yang kita ikuti, ya kan? Nah
Sekarang Rasulullah itu bagaimana sholatnya? Memiliki 13 rukun sholat. Yang pertama harus ada yang niat. Mana tempat niat? Niat itu ada di hati. Yang dilafazkan itu lafaz niat. Jadi yang sebenarnya niat itu berada di hati. Nah, jadi sunat hukumnya apabila kita sudah tadi pasang niat, misalnya ya kita dari rumah, saya mau sholat asar di Islamic Center, itu niat tapi disebut azam, cita-cita niat. Begitu kita melaksanakan sholat berdiri tadi, baca usolli, itu mengingatkan telinga kita, pendengaran kita, menjajamkan jiwa kita untuk sholat tadi. Jadi boleh kita jadi dapat 2 pahala. Pahala niat di dalam hati dan melafazkan pun sunat dapat pahala. Jadi ada dalam hati, ya kan? Nah, jadi niat di hati apa? Dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Jadi rukun 13 diniatkan. Apakah kita sholat sendiri atau berjemaah? Kalau berjemaah niatkan di hati, aku mengikut imam, saya mengikut imam. Jadi apa saja tunggang ruat, gerak-gerik imam, kita harus ikut karena berniat mengikut imam. Imam diangkat untuk diikuti, jangan sampai kita menyalahi perbuatan imam. Begitu, itu niat ya. Jadi tidak sah niat, tidak sah sholat kalau tidak niat. Nah, maka itu Rasulullah menyatakan riwayat Bukhari apa? Innama a'malu binniyat. Sah amal, diterima amal ibadah karena niat, ya kan? Dan nggak boleh juga berubah niat. Oh ya Ustadz, sebelum dilanjutkan kembali mengenai rukun sholat tadi, saya mengingatkan pemirsa di rumah dulu Ustadz ya. Ya, bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung saja ke nomor 0812 5806 3006, atau yang tidak sempat untuk menyaksikan acara pada hari ini dapat menyaksikannya di channel YouTube kami, yaitu saluran dakwah Islamic Center. Ya, kalau begitu Ustadz silahkan lanjutkan kembali. Oke, terima kasih. Jadi rukun 13 itu niat, tidak boleh tidak berniat dan tidak boleh berubah niat. Misal begini, kita di sholat subuh, Rasulullah menyatakan siapa sholat sunat subuh 2 rakaat, apa kata Rasulullah? Lebih mahal dari langit dan bumi dan seluruh isinya. Nah, sekarang kita sholat sunat sebelum subuh. Jadi kalau kita bacakan niatnya, lafaznya usolli sunata subuhi rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tiba-tiba di tengah jalan kita merubah, aku tidak usah saja sholat sunat subuh, aku jadikan sholat subuh saja. Nah, itu sudah batal sholatnya. Jadi tidak boleh merubah niat. Jadi mana yang kita niatkan, itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, syarat rukun 13 sholat yaitu berdiri tegak yang sempurna. Nah, jadi paling afdal itu berdiri menghadap kiblat, ya kan? Ya kan? Jadi artinya bagi yang kuasa lah, bagi yang kuasa. Nah, bagi yang tidak mampu, ya itu boleh berbaring, boleh duduk dan berbaring. Kemudian takbiratul ihram. Nah, mungkin terbatas waktu, kita silakan dulu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari teman-teman. Iya. Ada yang terlebih dahulu ada pertanyaan. Ya, silakan diri, alamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahlan Miardi dari IAIN Samarinda. Iya. Terima kasih kepada host dan Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar dan menyimak pembahasan yang telah Ustadz sampaikan mengenai sholat fardu, saya ingin menanyakan persoalan mengenai relasi antara hati dan sholat. Karena menarik sekali jika hati ini dihadirkan di dalam sholat, ya Ustadz. Iya. Seperti dalam hadis yang telah Ustadz sampaikan tadi, yang berbunyi la yasihu ibadah illa hudurul qalbi. Tidak sah sholat seseorang kecuali menghadirkan hati. Khusyuk gitu Ustadz ya.
banyak orang sholat tapi sekedar sholat tanpa menghadirkan hati. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi tadi bertanya tentang bagaimana sholat itu khusyuk, ya kan? Banyak orang sholat tapi tidak khusyuk. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW sendiri beliau berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min qabli la yahsa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi Rasulullah sendiri meminta kepada Allah agar khusyuk. Yang tadi hadis dibacakan, la yasul ibadah ila khudurul qalbi. Tidak sempurna, tidak sah sholat seseorang karena tidak khusyuk. Jadi hadir hati ini bagaimana caranya? Yaitu saya bilang tadi, ada orang tadabbur qiraah, ada orang tadabbur maknawi. Tadabbur qiraah, bacaan diperbaiki dengan intonasi lagu yang bagus sehingga hati kita ingat kepada Allah, karena irama lagu tadi tidak ada sempat ingat kepada yang lain. Nah, yang kedua caranya apa? Adalah setiap kita membaca bacaan sholat, apakah Fatihah, apakah kita tasbih, ketika ruku, apakah ketika sujud dan sebagainya, itu harus mengerti artinya, maknanya, per kata, per kalimat. Misal kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Jadi artinya begitu mengucapkan subhana rabbil azim, maha suci Engkau Allah, azim yang besar, wa bihamdih, dan pujian hanya pada Engkau. Nah, jadi begitu kita, hati kita mengerti bacaan itu, kita menyadari kebesaran Allah, azim itu tadi, maka kita khusyuk. Nah, demikian. Harus dipahami artinya juga. Ya, harus kita paham. Begitu aja ya, karena waktu kita terbatas. Ya, ini ada SMS dari pemirsa. Ya. Jika kita terlambat datang sholat, saat itu imam sudah sujud, apakah kita ikut langsung sujud juga? Benar. Jadi kita disebut dengan masbuk. Apabila imam misalnya sholat maghrib, kita ini pas rakaat pertama imam sudah ruku, sudah sujud, apa saja perbuatan imam begitu kita habis takbir, ya takbir Allahu Akbar, qiyam sebentar, langsung kita mengikuti imam, apakah ruku apa sujud. Namun apabila imam pas dalam keadaan ruku, ya kan kita sempat bersama imam, kita lepas satu rakaat, tidak masbuk. Tetapi kalau imam i'tidal atau sujud, maka kita harus menambah satu rakaat ketinggalan. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari alumni. Ya, terima kasih nih dari petugas masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, Ustaz, perkenalkan nama saya Fisar Nafitupulu. Ya. Singkat saja, begini Ustaz, di dalam Al-Quran itu selalu terdapat kata-kata sholat. Namun kata-kata itu selalu digandengkan dengan kata akhini, yaitu dirikan. Sebagai contoh, surat At-Toha ayat 14, akhini sholat tali zikri, artinya dirikan sholat untuk mengingat Allah. Sedangkan tidak ada kata-kata sholat itu digandengkan dengan kata i'malu, artinya kerjakan atau laksanakan. Nah, pertanyaannya, apa ada perbedaan mendasar antara mendirikan sholat dan mengerjakan atau melaksanakan sholat? Oke, terima kasih. Ini sekalian kita menutup acara ini ya. Jadi memang ayat Toha ayat 14 itu diucapkan apa, aqimis sholah, ya kan, la tadzikri, ingatlah apa, dirikan sholat untuk ingat pada aku. Arti dirikan itu berarti ibarat bangunan berduri pajang langsung selamanya. Nah, kalau kerjakan sebentar saja, ya kan, tidak dilaksanakan selamanya. Gugur kewajiban. Nah, gugur kewajiban. Jadi kalau kita sholat itu tegakkan, berarti dia ibarat bangunan. Sholat itu menjiwai sampai ke perbuatan kita sehari-hari. Maka disebutkan apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Ya kan? Jadi artinya keji dan mungkar itu nilai-nilai sholat tadi secara apa? Istiqamah. Nah, itu artinya. Jadi makanya tegak selamanya.
Ya demikian, demikian yang saya sampaikan kepada Bapak pemirsa sekalian karena waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini ya. Ya jadi mungkin nanti ini akan dilanjutkan kembali gitu ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya kalau begitu langsung saja siapa yang itu silakan. Oh, iya. Ya, Ya pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan acara kita Umpat Betakun pada sore hari ini. Insya Allah kita akan jumpa minggu depan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.